Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswiku Universitas Bina Saran Informatika, program studi periklanan, kembali bersama saya di pertemuan ke-6 dengan pokok bahasan bentuk-bentuk umum riset periklanan. Mari kita bahas satu persatu, sub pokok bahasan bentuk-bentuk umum riset periklanan. Pada pokok bahasan ini, kita akan membahas secara umum riset periklanan itu ternyata dibagi atas dua konteks kajian. Pertama, riset media, dan yang kedua adalah metode riset pesan. Yang disebut dengan metode riset media atau media research adalah ketika kamu sebagai peneliti mempunyai fokus penelitian terhadap efektivitas media yang digunakan pengiklan dalam mengiklankan produk dan jasanya kepada konsumen. Jadi kita ngomongin bagaimana proses pendistribusian pesannya itu sendiri dari pengiklan sampai dengan konsumen dan bagaimana efektivitas media yang dipilihnya. Sedangkan kalau metode riset pesan berarti peneliti di sini memfokuskan kajian kepada bagaimana bentuk pesan itu sendiri yang akan berdampak kepada konsumennya, baik itu dampak kognitif, afektif, dan behavioral gitu ya. Jadi kalau riset media memfokuskan kepada efektivitas media yang digunakannya, entah media above the line atau below the line, di mana above the line itu terdiri atas media massa surat kabar, majalah, tabloid, radio, televisi, ataupun below the line. Below the line itu berarti metode media yang digunakan untuk menyampaikan pesan iklannya melalui brosur, leaflet, pamflet gitu ya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk metode riset pesan, berarti kamu sebagai peneliti memfokuskan kajian penelitian kamu kepada bagaimana pesan itu disusun, bagaimana tagline itu disusun, gitu, bagaimana naskah iklan televisi itu disusun, dan akhirnya berdampak kepada apa ke konsumen. Entah itu dampak kognitif, afektif, maupun behavioral. Jadi itu ya. Kita akan bahas kepada metode riset media sendiri. Pembagian metode riset media didasari pada pengukuran halayak, pembaca atau pendengar suatu media periklanan. Metode riset media dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada pengukuran halayak televisi, pengukuran halayak radio, pengukuran pembaca majalah, dan pengukuran halayak internet. Jangan lupa sekarang ada media sosial yang mengandalkan internet, dan itu juga dijadikan alternatif bagi pengiklan untuk mendistribusikan pesannya kepada calon konsumen atau konsumennya. Pertama, pengukuran halayak televisi. Para periset iklan secara kontinu mengukur halayak televisi, baik peringkat ketersebarannya atau share maupun peringkat suatu program acara televisi. Terdapat dua sistem pengukuran yang ada, yaitu metode Nielsen's People Matter dan SMART dari SRI. Selama ini mungkin teman-teman sering mendengar istilah dari rating dan share. Mari kita berdiskusi. Apa sih arti dari rating dan share itu? Ternyata rating dan share itu sangat mempunyai dampak juga kepada pengiklan. Kenapa? Supaya pengiklan dapat mengetahui spot di acara mana yang punya rating dan share yang tinggi dan sesuai dengan karakteristik calon konsumennya, sehingga pengiklan dapat menyisipkan iklan itu di sela-sela acara itu berlangsung. Seperti itu. Dan selama ini di Indonesia sendiri masih dimonopoli oleh agensi Nielsen ya untuk pengiklan ataupun production house mengetahui bagaimana rating dan share dari suatu program acara di televisi. Nah, pengertian rating di sini adalah berapa jumlah orang yang menonton suatu program tertentu di waktu tertentu. Gitu ya. Jadi misalnya pada jam 9 pagi kita menonton acara seputar Indonesia di RCTI. Berapa jumlah orang yang menonton seputar Indonesia pada jam 9 pagi? Biasanya dihitung di kelipatan 1000. Jadi kalau misalnya ahli pengiklan hanya menuliskan 15, sebenarnya itu jumlahnya 15.000. Sedangkan kalau share adalah jumlah persentase berapa penonton di suatu acara tertentu di jam tertentu atau waktu tertentu berbarengan dengan stasiun TV lain gitu ya, disebut dengan share. Jadi kalau share itu hitungannya dia persentase. Kalau 10 berarti 10%, kalau 20 20%, kalau 13 berarti 13%, kalau 5 berarti 5%. Maksudnya, pada jam 9 pagi ketika RCTI menayangkan program seputar Indonesia pagi, lalu Indosiar misalnya menayangkan program sinetron Suara Hati Istri, semuanya dibandingkan itu jumlah penonton dari masing-masing channel pada jam yang bersamaan berapa.
Nah, di situ dipresentasikan, akan dibagi 100, stasiun TV mana di program tayangan apa yang nilai presentasinya paling besar dan mana yang paling kecil. Itu disebut dengan share, gitu ya. Berapa persen sih penonton Anda terbagi dan tercurahkan untuk menonton program tertentu di channel tertentu. Itu yang disebut sebagai share. Jadi hitungannya persentase. Kalau pengiklan membahasakannya hanya 5, berarti 5%. Kalau 7, berarti 7%, gitu ya. Jadi di sini pengiklan atau periset melihat ketika suatu acara ditayangkan pada waktu tertentu di jam bersamaan dengan stasiun TV lain, lalu jumlah penontonnya kita ketahui semua, lalu dibagi 100, nah kira-kira persentasenya itu yang disebut dengan share. Kita dapat mengetahui acara mana yang mempunyai share tertinggi dan mana share yang terendah. Seperti itu ya. Nah, pengukuran halayak televisi di sini sendiri bisa dilakukan oleh Nielsen ya, yang disebut dengan Nielsen People Meter. Jadi, sebagai sampel, Nielsen mula-mula memilih acak lebih dari 6.000 area di suatu negara. Biasanya berpusat pada area urban, lalu mensensus seluruh rumah tangga yang ada di area itu. Setelah itu, 5.000 rumah tangga dari seluruh populasi diambil lagi secara acak. Setiap keluarga dihubungi dan jika mereka bersedia menjadi responden, Nielsen akan memasang people meter. Ya. Pesawat televisi dan peralatan yang terhubung akan dipantau secara elektronik oleh sistem people meter. Masing-masing anggota rumah tangga diberikan sebuah tombol khusus pada handset people meter. Misalnya, tombol 1 untuk ayah, tombol 2 untuk ibu, tombol 3 untuk anggota rumah tangga, diminta untuk menekan tombol handset pada saat menonton televisi dan menekan kembali ketika selesai menonton. Gunanya untuk mendeteksi kepada sumber data mengetahui acara mana yang paling diminati di acara yang bersamaan. Pengambilan data dilakukan melalui 2 sistem, yaitu offline dan online. Pada sistem online, data diambil setiap malam melalui sistem telepon yang diset secara otomatis dan dihubungkan dengan sistem pengolahan data sentral di AGB Nielsen Media Research. Sistem penarikan data harian atau daily rating di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sedangkan untuk data offline di kota lainnya akan didatangi petugas license officer untuk mengganti modul atau alat perekam data. Begitu ya. Sebenarnya saat ini masih menjadi kontroversi dari rating dan share gitu ya, karena dari perusahaan risetnya sendiri yaitu Nielsen belum dapat menjelaskan secara transparan bagaimana populasi dan sampel pengukuran rating dan share itu sendiri. Jadi ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi tak bisa dipungkiri perusahaan Nielsen ini sendiri juga masih memonopoli dari kekuasaannya sebagai perusahaan riset terbesar di Indonesia. Itu terbukti bahwa stasiun televisi, radio masih berkiblat kepada hasil riset yang dikeluarkan oleh Nielsen. Walaupun pada faktanya di luar sana praktisi dan akademisi masih mempertanyakan transparansi dari populasi dan sampel yang dipilih oleh Nielsen dan bagaimana teknik penghitungannya gitu. Nah, SRI, selain dari Nielsen juga ada SRI, yaitu Survei Riset Internasional, yang merupakan perusahaan menyediakan jasa radio nasional radar yang telah mengembangkan sistem pengukuran televisi yang disebut SMART, System for Measuring and Reporting Television. Sistem SMART terdiri dari meter-meter yang dipasang dengan strip velcro pada pesawat televisi. Para pemirsa televisi yang menjadi responden akan melakukan login serta logout sebelum dan setelah menonton TV dengan menggunakan remote control. Nah, untuk pengukuran halayak radio sendiri, terdapat beberapa penyedia jasa riset halayak radio. Contohnya adalah Arbitron Radio. Arbitron Radio adalah jasa riset halayak radio terkemuka yang menentukan ukuran halayak lebih dari 267 pasar lokal di Amerika Serikat. Para responden dijadikan pengukuran halayak radio diberikan kompensasi menarik jika bersedia mengisi buku harian perilaku mendengarkan radio selama 7 hari. Jadi metode yang dilakukan oleh
Arbitron Radio sendiri seperti layaknya sensus, jadi dipilih secara acak dan juga agreement tertentu terhadap penghuni-penghuni rumah di kawasan tertentu yang bersedia menjadi responden. Dan jika bersedia, mereka akan diberikan kuesioner atau daftar angket yang harus diisi selama 7 hari mengenai perilaku mereka dalam mendengarkan radio. Contohnya, seberapa sering mereka mendengarkan radio, dari jam berapa sampai jam berapa dia mendengarkan radio, program apa saja yang didengarkan, gitu. Itu adalah contoh dari pertanyaan-pertanyaan perilaku pengguna radio, ya. Selanjutnya adalah Nielsen Audience Measurements Indonesia atau ASEAN Nielsen. Nah, menyediakan informasi dan pelayanan untuk TV, koran, majalah, radio ke para pemilik media dan industri periklanan sejak 1976 dan pelayanan TAM sejak 1991. Perusahaan riset ASEAN Nielsen ini merupakan perusahaan swasta. Padahal dulu beberapa waktu lalu pemerintah sempat mencanangkan suatu perusahaan riset terkemuka juga yang dimiliki oleh pemerintah sebagai salah satu alternatif perusahaan media agar tidak selalu memilih perusahaan ASEAN Nielsen. Tapi buktinya sampai sekarang pro dan kontra masih terjadi dan perusahaan yang diusung pemerintah pun belum kunjung muncul. Makanya sampai saat ini para praktisi gitu ya, media, televisi, radio gitu ya, pengiklan masih berkiblat kepada perusahaan riset ASEAN Nielsen sebagai hasil penelitian yang valid. Nah, untuk pengukuran halayak majalah, perusahaan risetnya terdiri atas Siemens Market Research Bureau atau SMRB, lembaga riset halayak majalah dan koran yang memadukan data pembaca majalah dan koran dengan data pembelian produk, data demografis, serta melaporkannya kepada para pengiklan setelah melakukan profiling dan pengkategorian pembaca. Jadi kalau Siemens Market Research Bureau ini biasanya mereka akan bekerja sama dengan distributor surat kabar dan majalah di wilayah tertentu, agen-agen koran tertentu. Lalu dapat datanya dari mereka dan mereka nanti akan dihubungi oleh staff dari Siemens Market Research Bureau ini untuk melakukan analisis isi atau profiling gitu ya. Profiling di sini adalah penjelasan identitas. Contohnya kalau majalah Aneka, jika benar itu didistribusikan kepada majalah remaja, seberapa banyak remaja yang menyukainya. Kemudian di wilayah mana dalam Kesatuan Negara Indonesia yang paling banyak mengkonsumsi majalah Aneka. Lalu di rubrik apa yang paling diminati oleh pembaca di wilayah tertentu dan lain sebagainya. Itu disebut dengan profiling ya. Profiling itu jadi adalah pengetahuan dari seorang pengiklan tentang target atau segmentasi calon pembaca yang ingin mengkonsumsi majalah atau surat kabarnya gitu ya. MediaMarkt Research Incorporation atau MRI juga menawarkan kepada para pengiklan sebuah informasi alternatif pembaca majalah. MRI ini juga mewawancarai 20.000 orang dewasa per tahun. Laporannya berupa hasil statistik pembaca dari 100 majalah dan informasi demografisnya. Itu adalah halayak majalah. Kemudian ada juga Nielsen's Audience Measurements Indonesia yang dimiliki ASEAN Nielsen, juga menerima jasa pengukuran halayak majalah gitu ya, dengan mengukur 2.423 rumah tangga yang tersebar di 10 kota besar, diantaranya Jakarta atau Jabodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya, kemudian Bandung, Semarang, Medan, Makassar, dan Yogyakarta, ya, Palembang, Denpasar, dan Banjarmasin. Selanjutnya adalah pengukuran halayak internet. Ada beberapa lembaga atau perusahaan riset juga yang menerima jasa pengukuran halayak internet. Salah satunya adalah Comscore Media Matrix, ya. Jadi mereka adalah perusahaan layanan pengukuran kepemirisan internet yang melaporkan rincian penggunaan media online, demografi pengunjung, dan daya beli online oleh pengunjung, rumahan, kantor, dan universitas pada komputer desktop. Yang dimaksud dengan demografi di sini adalah data responden yang tertera pada KTP atau kartu identitas kita, yang dibagi atas nama, jenis kelamin, agama, kemudian domisili, usia gitu ya,
dan pekerjaan. Itu disebut dengan data demografi responden. Nah, selanjutnya adalah metode riset pesan. Yang pertama kita sudah bahas tuntas, yaitu salah satu fokus penelitian pengiklan dalam meneliti efektivitas media yang digunakan dalam menyampaikan iklannya kepada konsumen atau calon konsumen. Nah, tipe penelitian yang kedua adalah metode riset pesan. Jadi, pengiklan atau periset meneliti seberapa efektifnya susunan pesan yang sudah dilakukan pengiklan untuk disampaikan kepada konsumen atau calon konsumen. Bisa terdiri atas beberapa tanggapan, yaitu ukuran pengenalan dan ingatan, awareness, ukuran emosi, kemudian ukuran ketergugaan psikologis, ukuran persuasi, dan ukuran tanggapan penjualan. Nah, beberapa lembaga yang menerima jasa pengukuran riset pesan iklan ini sendiri, diantaranya adalah Starch in Rahooper. Dalam hal mengukur pengenalan iklan cetak, Starch in Rahooper merupakan lembaga yang paling dikenal. Dalam uji Starch, para responden biasanya diminta membolak-balik majalah dan kemudian diperlihatkan kepada mereka iklan-iklan tersebut secara berulang kali untuk melihat apakah mereka masih mengenali iklan tersebut, gitu ya. 4 hal yang terukur dalam uji Starch di sini adalah pembaca seksama, yaitu persentase para pembaca yang sepenuhnya ingat telah melihat iklan bersangkutan. Pembaca berasosiasi, berarti persentase yang ingat bagian iklan yang jelas mengindikasikan merek atau pengiklan. Dan para pembaca selintas, yaitu persentase yang membaca sebagian tulisan iklan. Dan pembaca jeli, yaitu persentase mereka yang membaca setengah atau tulisan iklan. Jadi, Starch ini membagi halayak dalam 4 kategori. Ada yang disebut dengan pembaca seksama, pembaca berasosiasi, pembaca selintas, dan pembaca jeli. Metode yang dilakukan juga sama, jadi mereka mengumpulkan dulu beberapa orang yang bersedia menjadi responden mereka, dan ketika bersedia menjadi responden, maka nanti akan diberikan kuesioner tertentu untuk mengevaluasi yang tadi. Mereka terdapat di kategori mana? Pembaca jeli, pembaca selintas, pembaca berasosiasi, atau pembaca seksama. Nah, selanjutnya adalah metode ingatan esok hari atau Day After Recall Method. Prosedur DAR ini menguji iklan yang telah ditayangkan sebagai bagian program televisi normal. Prosedur ini melaksanakan wawancara kepada 150 konsumen sampel. Sampel ini menyertakan individu-individu yang nonton program, di mana komersial uji diletakkan dan yang secara fisik hadir saat komersial diudarakan. Individu-individu yang menerima petunjuk merek atau produk ini ditanyakan apakah mereka melihat iklan dari merek atau produk yang bersangkutan. Selanjutnya mereka diminta sedapat mungkin mengingat kembali segala sesuatunya. Jadi ujung-ujungnya seperti kuesioner lagi ya. Jadi pengukuran dari riset kuantitatif. Selanjutnya adalah ukuran emosi. Riset menunjukkan bahwa iklan-iklan yang lebih disukai yang menggugah emosi-emosi positif cenderung akan diingat dan mampu mengajak. Satu ukuran yang umum digunakan menyangkut perasaan konsumen terhadap iklan adalah teknik yang disebut TRACE, yang digunakan oleh perusahaan riset Market Fact Incorporation. TRACE memungkinkan para konsumen mengungkapkan perasaan-perasaan konsumen terhadap apa yang mereka lihat pada iklan televisi dengan menekan serangkaian tombol di komputer. Nah, emosi penonton ini akan terbagi dalam beberapa bentuk. Ada emosi marah, emosi menangis, emosi empati, emosi simpati. Nah, sebisa mungkin sekarang zamannya IMC atau Integrated Marketing Communication, para pengiklan membungkus pesan-pesan tertentu untuk menyampaikan produk dan jasanya tidak secara hard selling atau jual straight to the point, tapi dengan soft selling. Makanya di sini yang menjadi tantangannya adalah memancing emosi dari pendengar, pembaca, atau penonton iklan tersebut. Jadi iklan itu sengaja dibuat dengan konsep bercerita tertentu, narasi tertentu yang tidak straight to the point untuk mempromosikan barang dan jasa yang sedang dijualnya, tapi dengan bungkusan cerita tertentu. Gitu. Lalu ukuran ketergugaan psikologis ini juga termasuk dalam metode riset pesan, di mana instrumen penelitian mencoba menangkap perubahan dalam sistem syaraf atau mencatat gugahan emosional selama penayangan.
Kamera mata adalah perangkat yang memotret pergerakan mata, baik dengan memotret pantulan cahaya mata atau merekam pergerakan mata. Sedangkan pupilometri menangani pelebaran mata. Pupil melebar ketika sesuatu yang menarik atau menyenangkan terlihat dan mengerut ketika dihadapkan dengan pandangan tak menyenangkan, tidak sesuai selera atau tidak menarik. Jadi pengukuran ketergugan psikologis ini dilihat dari bagaimana gerak-gerik mata penonton itu sendiri saat memperhatikan iklan yang sedang tayang. Ketika pupilometer atau pupil mata kita membelalak melihat suatu tayangan iklan, itu menandakan ada sesuatu yang menarik, entah itu menyenangkan terlihat atau mengerut ketika melihat pandangan-pandangan yang tak menyenangkan, tidak sesuai selera atau tidak menarik. Ya. Selanjutnya adalah ukuran persuasi. Advertising Research Service atau ARS menjalankan uji teater. Preferensi merek pra-iklan diambil dari sampel berjumlah 400 sampai dengan 600 orang di 4 kota besar di Amerika. Para pemirsa selanjutnya menyaksikan program televisi selama 30 menit dengan sisipan 3 segmen berisi 2 iklan. Selanjutnya diperlihatkan program 30 menit kedua dengan iklan tambahan. Meskipun hanya satu dari 12 iklan yang merupakan iklan uji, ukuran perubahan preferensi merek didasarkan pada tanggapan terhadap 12 iklan. Ukuran persuasi ini biasanya digunakan oleh pengiklan sebelum melaunching iklannya secara resmi kepada publik. Jadi, Advertising Research Service atau ARS ini menguji sampai sejauh mana penonton akan ingat dan akan tertarik kepada iklan yang akan diluncurkan nanti kepada publik secara resmi. Seperti itu. Nah, yang kelima adalah ukuran tanggapan penjualan. Behavior Scan dari Information Research Incorporated atau IRE, ya, merintis pengumpulan data bersumber tunggal pada tahun 1979. Para anggota panel memberi informasi kepada IRE tentang ukuran keluarga mereka, pendapatan mereka, jumlah televisi yang dimiliki, jenis koran dan majalah yang mereka baca, dan anggota keluarga mana yang paling sering belanja. IRI kemudian memadukan seluruh data ini ke dalam sumber bank data tunggal untuk menentukan rumah tangga mana yang membeli produk atau merek tertentu dan seberapa tanggap mereka terhadap periklanan dan teknik promosi. Jadi itu yang merupakan kajian dari metode riset pesan yang terdiri atas 5 jenis. Ada ukuran tanggapan penjualan yang intinya adalah bagaimana responden akan tertarik untuk membeli produk atau jasa setelah diiklankan oleh pengiklan. Yang kedua adalah ukuran persuasi, yaitu bagaimana iklan yang diiklankan pengiklan dapat menarik perhatian dari calon pembeli atau konsumen dengan himbauan atau metode mengajak tertentu. Kemudian ukuran ketergugaan psikologis yang dilihat dari gerak-gerik mata penonton atau responden. Kemudian adalah ukuran emosi di sini ya, karena tantangan pengiklan sekarang adalah tidak membuat iklan hard selling tapi soft selling, yaitu dengan teknik bercerita dan tidak straight to the point untuk menjual barang dan jasanya kepada calon konsumen atau konsumen. Lalu di AR yaitu metode ingatan esok hari atau day after recall method. Itu yang dan ukuran pengenalan dan pengingatan. Ini berhubungan dengan brand awareness dari suatu produk. Itu yang termasuk bahan kategori dari metode riset pesan. Demikian yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Setelah ini silakan Anda mengakses elearning.bsi.ac.id untuk melihat tugas terstruktur yang harus dikerjakan dan dikumpulkan pada hari Rabu juga jam 9 malam di ruang upload tugas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sehat selalu dan tetap semangat berkarya dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.